Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Palu, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibu Dr. Haja Ihyani Malik SOS MSI. Yang terhormat segenap pimpinan fakultas dan program studi sefakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan para peserta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang pada kegiatan kuliah tamu dengan tema Dialektika Hukum dan Etika dalam Perspektif Komunikasi Digital. Hari ini Sabtu 16 Juli 2022 bertempat di Aula Mini Visip Unismu Makassar. Untuk mengefisienkan waktu sebagai acara pertama, kita persilahkan kepada Dekan Visip Unismu Makassar untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Dr. Haja Ihyani Malik SOS MSI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Dekan Visip Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI. Sekedar informasi, beliau ini adik saya jauh ke bawah. Kami satu alumni. Jadi nanti sebentar sambutannya bangsa Arab jadi. Bagaimana kalau kita berkata? Biar rooming semua ini. Jadi sama-sama dari pesantren Muhammadiyah Gumbara. Cuma secara personal tidak kenal beliau. Namanya di pesantren lagi-lagi perempuan itu berjarak, tidak ketemu di mana-mana, tidak ketemu di kelas, tidak ketemu di apalagi di tempat lain, tidak ketemu batas pagar tinggi. Tapi memang sekalipun tidak berjarak, tidak ketemu karena saya sudah keluar, beliau masuk. Ini yang memalukan karena beliau sudah berbesar, saya masih baru kecil. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan fi hadhihi jami'ah. Masya Allah. Yang saya hormati rombongan beliau, ada Pak Rektor juga ini. Ini beliau Pak Rektor ini Universitas 17 Agustus Pak Rektor di Petalani sana itu, baru juga saya kenal tadi. Kemudian dekatnya Mas Luhur di belakang ada juga ini jauh-jauh dari Palembang. Orang Palembang yang pulang kampung sebenarnya. Jadi beliau doktor komunikasi, dosen di sana. Sementara saya bujuk-bujuk untuk pindah ke sini. Masa di kampung orang Pak, di sini juga ada komunikasi di kampung sendiri. Kemudian Bapak Ibu dosen yang hadir di sini, ada beberapa yang sempat bergabung Pak. Ini ada dari komunikasi, ada Ibu Sekprodi, ada Bapak Kaprodi, masuk ini Kaprodi. Kemudian beberapa dosen komunikasi yang di depan ini dosen sebenarnya dari ilmu administrasi negara menyempatkan diri, alhamdulillah bergabung bersama kita di sini. Dan anak-anakku sekalian, para mahasiswa yang saya cintai. Saya perkenalkan Pak WD1 di belakang. Ini WD1 yang sangat dikenal oleh semua orang yang ada di ruangan ini. Pak Andi Luhur Prianto, MSI. Kemudian ada juga Kaprodinya Ilmu Administrasi Negara, Pak Dr. Nur Wahid di belakang dulu. Ilmu Administrasi Negara. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Dekan mau hadir bersama-sama dengan kami di sini. Sekalipun Pak Dekan ini adalah orang Sulawesi Selatan asli, orang Bantaeng asli, beliau datang ke sini mungkin ada urusan lain, tetapi tetap menyempatkan diri untuk jalan-jalan ke kami di ilmu komunikasi ini. Ilmu komunikasi ini Pak Dekan adalah anak bungsu kami, sementara ini bungsu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
berdiri di tahun 2015 yang lalu dengan mahasiswa namanya prodi baru, awalnya sedikit, lalu kami mencoba untuk maju akreditasi. Alhamdulillah dari tidak terakreditasi targetnya memang B dan kami dapat itu langsung B. Setelah itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap penerimaan mahasiswa baru. Saya kira bukan hanya karena B-nya, tapi memang ilmu komunikasi ini sedang trending secara nasional, memang mengalami peningkatan untuk minat mahasiswa bergabung di ilmu komunikasi. Sumber daya yang dimiliki di sana, alhamdulillah ya, relatif anak-anak muda, masih usia muda. Biasanya kalau muda itu kan masih energi dan sangat mampu untuk mengembangkan prodi ini, sehingga kami berbesar hati prodi ini bisa maju, bisa berkembang seperti kakak-kakaknya prodi sebelumnya. Kakak yang saya maksud itu ilmu administrasi negara, kakak pertama sudah akreditasi A, dan ilmu pemerintahan anak kedua kami juga sudah terakreditasi A. Lahirnya ya pemerintahan itu di tahun 2005 dan terakreditasi A di saya lupa tahun berapa itu akreditasi A. Yang hadir di sini ini anak-anak kami di prodi komunikasi sebagian besar, belum banyak yang bisa kami hadirkan karena perkuliahan masih online. Sekalipun beberapa pelayanan administrasi mereka lakukan sudah secara offline. Insya Allah mungkin di semester yang akan datang, semester ganjil itu saya dengar sudah akan dikuliahkan secara offline melihat kondisi COVID yang sudah mulai melandai sekarang ini. Jadi ya tentu saja mewakili teman-teman di prodi dan di fakultas, saya sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih Pak Dekan untuk kesempatannya hadir di sini. Yang pertama memang menjadi pembicara pada kuliah tamu yang dihelat oleh prodi komunikasi, dan yang kedua kita akan melakukan penandatanganan memorandum of understanding sebentar dengan prodi dengan fakultas ya, dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di FISIP ini. Saya kira karena kita sama-sama berada di Sulawesi, ada banyak kesamaan sehingga membangun komunikasi bisa menjadi lebih gampang. Sama-sama di Sulawesi, kemudian dekatnya juga orang Sulawesi Selatan. Jadi komunikasinya bisa berjalan dengan baik, insya Allah. Ini yang penting, kerjasama seperti ini, karena membangun sebuah prodi termasuk membangun sebuah fakultas itu di era sekarang ini tidak bisa dilakukan lagi sendiri. Kita harus bermitra dengan banyak orang di luar sana, banyak lembaga yang bisa ditemani bermitra. Kita tidak bisa besar dalam lingkungan sendiri, harus besar dan ikut membesarkan prodi-prodi termasuk lembaga-lembaga di sekitar kita yang relevan dengan fakultas yang kita bina di sini. Saya kira ini yang saya sampaikan Pak Dekan. Terima kasih banyak kepada teman-teman di prodi komunikasi yang menginisiasi acara ini. Mudah-mudahan menjadi berkah dan rahmat acara kita hari ini. Insya Allah. Demikian, mari bersama-sama kita membuka kuliah tamu dan penandatanganan MOU hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasruminallahi wa barakatuhu wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penandatanganan MOA antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Palu dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismu Makassar. Untuk itu kami persilakan Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI dan Ibu Dr. Haja Ihyan Malik SOS MSI.
Acara selanjutnya, kuliah tamu dengan tema Dialektika Hukum dan Etika dalam Perspektif Komunikasi Digital yang akan dibawakan oleh Dekan Fisip Universitas Tadulako Palu sekaligus Guru Besar Ilmu Komunikasi, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Yang kami hormati dekan senior Visip yang alhamdulillah berbahagia rasanya bisa bersilaturahmi. Kudekan terima kasih banyak ketika sahabat saya Pak Sukri menyampaikan bahwa dekan itu juga senior di Gombara. Aduh, langsung rasanya lega sekali karena sesama pondok ketika kita keluar dan ketemu itu ada ikatan yang susah untuk kita bahasakan, tapi emosi itu terasa dekat. Makanya tadi begitu ketemu saya tidak panggil lagi Bu Dekan, saya panggil senior Kakanda begitu. Cuma mohon maaf karena tatakallam bil Arabi not really familiar for me now. Jadi memadukan antara bahasa Arab, bahasa Inggris mungkin sedikit terpadu karena memang 3 bulan pertama jadi anak pesantren itu tantangannya mulai muncul. Dan juga sudah dipaksa untuk bisa tatakallam bil Arabi. Kalaupun kemudian just only we say maybe for example enak kitabuk imasa lam tadkhul fasal, nah kira-kira begitu. Cuma sejak saya di Tadulako bahasa Arab itu agak jauh, jadi susah membahasannya. Kemarin ada senior dari Gontor di Untar juga di Tadulako pakai bahasa Arab, saya sambung-sambung, saya bilang mungkin perlu ada pertemuan khusus lagi nih untuk menyegarkan bahasa Arab karena cukup lama 6 tahun di pesantren. Alhamdulillah bisa kembali dan silaturahmi. Bapak Ibu Wakil Dekan dan seluruh jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar, juga sahabat saya Pak Rektor, 17 Agustus yang katanya mau jadi 18 Pak. Ada juga sahabat yang jauh-jauh dari Pindrang tadi malam sampai datang. Kami sama-sama S2 sama ada Dr. Bastian. Insya Allah saya ikut membujuk Budekan, tidak lama lagi home base-nya pindah dari Palembang ke Makassar, insya Allah. Juga sahabat saudara kandidat doktor, insya Allah kita doakan bersama saudara Pak Sukri tidak lama lagi. Kemarin dalam perjalanan dari bandara sampai ke Hotel Dito itu beliau curhat tinggal jurnal yang belum ada. Nah, mudah-mudahan tidak lama lagi jurnal ada dan segera bertambah sumber daya ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, insya Allah. Amin. Allahumma. Ibu Dekan, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, mungkin kita cerita lepas saja, jadi tidak terlalu banyak detail. Kalau ada yang bertanya tentang komunikasi digital, saya agak tenang karena ada pakarnya di belakang, ada Pak Dr. Bastian. Memang beliau dari informasi
informatika, Budekan Teknik Informatika S1, lalu kemudian S2 dan S3 kami sama-sama di Pajajaran selesai S3. Pertama izin merefresh kenangan sedikit. Saya pernah mengajar di kampus ini, tapi di Fakultas Agama. Dulu saya selesai di Komunikasi dan Penyiaran Islam S1 Jogja, lalu kemudian saya ngambil S2 Unhas dan S3 Pajajaran Bandung. Ketika selesai S2, saya jadi tenaga honor di Palu, di Universitas Tadulako Palu hampir 1 tahun. Begitu tes, tadi saya sempat cerita sama Budekan, begitu tes masuk dosen di Tadulako, itu dibilang begini, Anda ini sarjana agama S1, S2, MSc, tidak cocok Anda punya ilmu ini, tidak linear, tidak boleh masuk untar. Lalu saya bilang sama yang menguji, ibu-ibu 2 orang, mohon izin ibu, sekiranya diperkenankan boleh saya tunjukkan transkrip nilai dan ijazah saya. Untuk apa? Saya bilang untuk meyakinkan ibu bahwa sarjana agama juga ada komunikasinya. Coba lihat ke sini. Maka saya tunjukkanlah transkrip dan ijazah. Beliau tidak lihat banyak nilainya. Yang beliau lihat langsung kop ijazah, kop transkrip nilai. Lalu beliau bilang begini, Anda dari Universitas Muhammadiyah Jogja? Saya bilang, iya ibu, saya dari UMY KPI. Dia bilang, saya ketua Aisyah wilayah Aisyah Sulawesi Tengah. Saya bilang, alhamdulillah sudah mulai ada jalan terang kalau begini. Sampai beliau tanya konteks ayat 5 takulu nama la taf'alun kabura maqtan indallah an takulu ma la taf'alun, dalam konteks komunikasi. Dalam hati itu materi khutbah saya. Alhamdulillah saya lancar menjelaskan itu. Dan sebelum selesai tes, beliau bilang begini, nanti kalau saudara lulus di UNTAD, nanti kita sama-sama besarkan perserikatan. Alhamdulillah sekarang saya di pengurus wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah dan juga di BPH Unismu Palu, Bu Dekan, iya. Jadi sama-sama di situ, alhamdulillah saya bisa menunaikan amanah itu. Jadi kira-kira sedikit perjalanan singkat, tadi Dekan sudah sampaikan ya, saya dari Bantaeng, sama-sama kita di Palu itu 90% kayaknya orang kita ketemu di pasar, kalau tidak bahasa Bugis bahasa Makassar. Di kampus 2 periode rektor sebelumnya itu orang Jeneponto. Sekarang orang Palopo, jadi parakat semua, jadi tidak ada yang berbeda secara signifikan. Itu kira-kira pengenalan singkat. Dan beliau tadi Budekan sempat sampaikan sekarang sudah guru besar. Beliau belum, kita doakan Budekan insya Allah segera menyusul untuk guru besar. Amin 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 ya Allah. Jadi cerita guru besar itu khususnya adik-adik mahasiswa Bapak Ibu, itu bukan cerita enaknya saya rapat guru besar di usia 40 tahun, tidak. Penderitaannya luar biasa. Jadi saya 3 kali ditolak dalam 3 tahun, hampir 4 tahun guru besar saya ditolak. 2017 saya mengusul usia 37 tahun waktu itu, ditolak dengan 27 catatan penolakan. 2018 saya mengusul lagi, ditolak 15 penolakan. 2019 saya mengusul lagi, masih juga ditolak 3 penolakan. Sampai kemudian karena saya tidak terlalu nyaman, saya ketemu dengan namanya Prof. Bunyamin, Direktur Sumber Daya Manusia di Kementerian yang urus-urus guru besar. Sehabis pelantikan Rektor UNTAD, dan di depan komputer beliau itu bilang begini, Anda ini sebenarnya sudah layak jadi guru besar, tapi masih terlalu muda. Tambah jurnalnya ya, kalau sudah mau pensiun saya kasih keluar ini guru besar. Saya bilang ya Allah, ternyata ujian lagi. Akhirnya 2020 saya banding, saya ajukan audiensi ke kementerian karena syarat guru besar itu waktu itu hanya 2 jurnal internasional. Saya punya 10. Syarat SINTA tidak ada, tapi kemudian di catatan penolakan saya diminta SINTA 2, saya sudah punya 4 diminta lagi, saya punya 6. Saya bilang apa lagi kurang imbang. Akhirnya lewat rektor kami audiensi di Jakarta. Yang menarik ketika audiensi itu
hari Kamis kami dapat undangan, hari Jumat kami audiensi di Jakarta. Jadi sambil menunggu proses panggilan nama, saya duduk dekat WC, dekat kamar mandi, dekat pintu WC situ. Datanglah dari jauh seorang bapak-bapak yang pakaiannya sederhana, pakai baju putih, tangannya itu dilipat dan pakai tas besar yang kayak seles-seles begitu. Dia datang jalan, karena saya kasihan, saya bukakan pintu kamar mandi. Saya bilang, silakan masuk Pak. Begitu saya bukakan pintu kamar mandi, dia lihat saya begini. Oh iya, makasih. Tidak lama keluar, saya tidak tahu beliau kemana. Setelah itu nama saya dipanggil masuk. Begitu sampai di dalam, ternyata yang menolak guru besar saya sudah bapak yang saya bukakan pintu kamar mandi itu. Jadi orang yang selama ini dari 2017 sempat menolak pengusulan, begitu audiensi beliau jelaskan, saya bilang mohon izin Prof, saya bisa menunjukkan artikel-artikel saya yang masih fokus dan masih kontinu sampai detik ini. Beliau coba saya lihat. Tidak lama beliau lihat, tidak banyak cerita. Langsung beliau bilang begini, Bu Yusni, subditnya sudah disetujui, sekarang juga guru besarnya segera proses SK-nya, tidak ada lagi hambatan. Saya langsung sujud syukur di situ. Ternyata kebaikan kecil membuka pintu kamar mandi itu berfaedah. Jadi kalau mau jadi guru besar sering-sering membantu orang. Kira-kira begitu gambarannya. Alhamdulillah perjalanan itu sampai di titik keluarnya guru besar. Dan betul saya hampir 2 tahun PAW sebagai dekan. Begitu mau jadi dekan, masuk prosesi suksesi, saya dibilang ada lagi isu yang berkembang, masa sarjana agama yang mau pimpin kita? Seolah-olah itu sarjana agama tidak punya kapasitas memimpin di sini. Tapi alhamdulillah perjalanannya selesai dan saya seperiode dengan Bu Dekan 2021-2025, insya Allah berakhir di 2025 untuk jadi dekan. Kira-kira mohon izin gambaran seperti itu. Terkait dengan tema kita hari ini, ada materi sebenarnya yang saya buat tapi sekedar konsumsi saja, kita diskusi ringan saja khususnya untuk adik-adik mahasiswa. Ini terkait dengan etika dan aspek hukum. Ketika kita berbicara etika secara sederhana sekali, adik-adik saya khususnya mahasiswa, ketika kita mengambil foto seperti ini selfie, lalu kemudian face kita itu bagus, tapi kemudian kita tidak mau peduli dengan face orang lain, lalu kemudian kita upload mukanya orang mau bengkok mau segala macam, tidak ada urusan, yang penting muka kita bagus, itulah yang kita upload. Apa resikonya? Resiko ke teman-teman, ya kenapa foto itu yang gue kasih naik, kan saya jelek, ya akhirnya protes orang. Maka hati-hati dalam konteks sederhana seperti itu. Ketika kita mengambil sebuah shoot, foto, gambar, lalu kemudian harusnya kita perhatikan yang lain. Saya kadang kalau nonton dengan istri saya, habis ke XX1 begitu, kita kadang-kadang foto nih. Untuk foto saja, mana yang mau diupload, diskusi panjang dulu. Tidak bagus, saya kurang senyum, tidak, jilbabku agak bengkok dan segala macam. Bagaimana kemudian aspek etis dan kenyamanan itu menjadi penting ketika masuk dalam ranah publik yang kita sebut sebagai ranah virtual ataupun sering kita bahasakan sekarang sebagai bagian dari komunikasi digital. Lalu bagaimana dengan aspek hukum? Hukum ini parah Pak, Bapak Ibu adik-adik sekalian, hati-hati memposting sesuatu yang bisa menyebabkan kerugian bagi orang lain. Mungkin kita pernah dengar viralnya kasus Prita. Saya sampai menulis di koran Prita dan sensitivitas sosial. Koin yang terkumpul untuk Prita itu luar biasa banyak. Dia padahal hanya curhat karena layanan rumah sakit tidak terlalu bagus. Dia curhatlah di media sosial, bukan di media sosial, malah dia curhatnya di email temannya. Lalu kemudian itu terekspos, pihak rumah sakit tidak terima, diperkarakan, lalu kemudian dia sempat dipenjara. Tapi kemudian di backup oleh beberapa tokoh, termasuk PDIP, seingat saya waktu itu, dan akhirnya beliau bebas. Tapi tetap ditoki palunya. Kenapa ditok palu? Karena memang ada pelanggaran di situ. Contoh kita ketika nama baik kita tercemar di salah satu media, pilihannya ada dua, bisa hak jawab, kita mengklarifikasi segala sesuatunya di dalam,
Bisa juga kita perkarakan ke hukum ketika kita menganggap bahwa ada pencemaran nama baik. Saya pernah sekali kasus, saya dituduh sebagai profesor yang punya jurnal 10 jurnal predator. Lalu kemudian saya dituduh memplagiasi sebuah artikel milik orang, dan itu dinaikkan, diviralkan, bahkan masuk di IDIK, Ikatan Doktor Ilmu Komunikasi. Rasa malu, rasa tidak enak hati, dipertanyakan guru besarnya, sakit. Dan yang tragis adalah yang menulis itu adalah juga seorang profesor, satu kamar sama saya di Australia, dan ternyata dia tidak tahu bahwa dia yang namanya dipinjam untuk menulis tentang saya. Jadi sempat viral, bahkan menurut saya malunya itu karena hampir se-Indonesia gitu ya, karena di antara grup dikirim kemana-mana. Saya coba tenang, dalam 2 hari saya menggunakan hak jawab. Saya klarifikasi semua tuduhan yang ada. Setelah saya klarifikasi semua tuduhan yang ada, lalu kemudian saya menunggu balasan. Karena tidak ada balasan, teman-teman di Fakultas Hukum, karena alhamdulillah saya juga sempat kuliah lagi setelah guru besar, saya ambil lagi S2 Hukum. Kenapa saya ambil S2 Hukum? Karena ketika saya jadi dekan, saya 2 kali 3 kali diperkarakan di pengadilan. Saya bilang, ini kalau kita tidak paham hukum susah. Saya ambillah S2 Ilmu Hukum dan saya belajar tentang hukum. Kalaupun riset hukum saya tentang hak-hak terpidana kasus terorisme, hak-hak hukum terpidana kasus terorisme. Kembali ke cerita tadi, maka begitu viral, teman-teman di Fakultas Hukum bilang begini, Prof, kita perkarakan ini nama baik, hoax, dan beberapa pasal bisa kena. Saya sempat pertimbangkan itu. Bahkan saya dibawa ke penyidik Polda untuk minta pertimbangan apakah kasus yang dimuat oleh seorang profesor itu tentang saya betul atau tidak. Penyidik bilang ini bisa masuk kasus, Pak, kalau Bapak perkarakan bisa. Saya tiba-tiba ingat satu ayat, dan saya diskusikan tadi pagi dengan pembahas Pak Dr. Basdian. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu adilnya Tuhan, itu luar biasa. Setelah itu kemudian profesor ini datang baik-baik ke saya, minta maaf, dan dia mengakui bahwa tulisan itu bukan dia yang bikin, namanya dipinjam, dan dia minta maaf. Lebih tragis lagi adalah orang yang menulis, orang yang ternyata otak di balik tulisan itu, yang kemudian terbongkar aibnya dan justru dia yang ditemukan plagiasinya. Dan itu teman kami sendiri di sini. Itu sungguh menyakitkan, tapi kemudian saya menganggap bahwa disitulah adilnya Tuhan. Ketika kemudian itu terbongkar, sekarang ada kasus baru lagi. Kasusnya itu terkait dengan istri 2. Pegawai negeri itu tidak bisa beristri 2. Seorang pemerhati perempuan memperkarakan kasusnya karena memang istrinya 2 dan tidak melalui proses persetujuan, diperkarakan lagi. Saya merasa bukan melalui tangan kita, tapi ada saja tangan-tangan yang lain yang mungkin melalui kehendak yang di atas untuk memberikan efek yang kita sebut sebagai mungkin hikmah di baliknya. Maka proses itu bergulir. Jadi adik-adik sekalian, Bapak Ibu, Bu Dekan, perjalanan virtual, online, digital ini rekam jejaknya akan selalu terbaca. Kasus misal pelakor yang lebih ganas dibanding dengan istri sah, bahkan istri sahnya yang minta maaf sama pelakornya, itu viral yang beda. Itu juga luar biasa, sudah ada bukti video dan segala macam, tapi istrinya tidak mau ribut, dia yang minta maaf sama pelakornya dan perjalanan itu kemudian panjang. Adik-adik sekalian, tiba-tiba di tengah jalan menemukan orang yang berkelahi, saudara viralkan, itu cepat sekali ditangani polisi. Malah sekarang ada bulinya ke polisi, kalau mau cepat kasusnya ditangani, viralkan saja. Katanya akan lebih cepat ditangani dibanding dengan yang jalur normal masuk pengaduan dan lain-lain. Begitu viral naik, panjang cerita. Belum lagi sekarang ini Hotman dengan siapa? Luar biasa itu panasnya. Ada Dennis, ada siapa-siapa peminat infotainment. Nah,
itu luar biasa. Perjalanan di jejak digital ini, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, luar biasa. Luar biasa, makanya berhati-hati menggunakan sosial media kita. Kalau tidak terlalu penting dan dianggap tidak begitu signifikan, lebih bagus menahan diri. Cuma memang kalau kita petakan, Facebook ini kan di usia rata-rata 40 tahun banyak pengguna. Kalau adik-adik yang muda mainnya di IG, bahkan YouTuber. Kalau peta TikTok, petanya. Adik-adik mahasiswa sekarang, tidak zaman lagi menggunakan FB. Tapi kami yang 40-an, sarana terbaik media sosial kami ya banyak-banyak di FB. Kalau adik-adik, TikTok, YouTube, apa lagi? IG dan beberapa aspek yang lain. Ini sebagai pengantar, dan mungkin kalau ada diskusi kita diskusi. Yang pasti begini, sebelum berakhir saya selalu apapun dalam hal apapun itu selalu back to myself. Saya coba kembalikan ke diri saya. Ketika saya memang tidak mampu atau belum bisa menjadi teladan, saya berusaha untuk tidak menyerukan itu. Saya baru berani mengajak teman-teman saya yang guru besar, alhamdulillah, karena saya sudah ada di situ. Ini saya mau challenge untuk adik-adik mahasiswa. Ada satu puisi yang ditulis oleh Angelika. Bunyi puisinya begini: yang bisa menerjemahkan dan memahami itu pulsa 100.000. When I was young and free, and my imagination had no limits, I dreamed of changing the world. And now, as I lie on my deathbed, I realize if I change myself first, I can change the world. Raise your hand, please. Ada yang bisa? Kira-kira tebak-tebakan yang maksudnya os. Kalau main tebak-tebakan banyak. Silakan. Mau pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris? Oh, bahasa Indonesia. Ya, silakan. Atas nama siapa deh? Perkenalkan, nama saya Akila Lutfia dan jurusan komunikasi. Tadi arti dari puisinya itu, ketika saya masih muda dan bebas, saya berpikir atau saya berimajinasi untuk mengubah dunia. Tetapi ketika saya sudah beranjak dewasa, saya berpikir lebih realistis bahwa ketika saya mengubah diri saya, maka dunia akan juga ikut berubah. Tepuk tangan untuk teman-teman. Lewat pulsa 100.000. Nanti nomornya lewat Pak Supri. Oh, siap. Iya, that's right. Siap. Iya. Jadi betul. If when I was young and free and my imagination had no limits, ketika saya masih muda dan imajinasi saya pun tanpa batas, I dream of changing the world. Saya bermimpi untuk mengubah dunia. And now, as I lie on my deathbed, sekarang ketika saya lemah di pembaringan jelang kematian, I realize, saya baru sadar, if I change myself first, apabila saya mengubah diri saya terlebih dahulu, I can change the world. Saya akan mampu mengubah dunia. Adik-adik sekalian, kami di Tadulako, khususnya di FISIP, pernah beberapa kali mahasiswa demo, turunkan Jokowi, turunkan rektor. Begitu saya panggil, boleh tahu Anda semester berapa? Ayah Anda sudah mulai hilang suara. Tidak, cuma tanya deh, semester berapa? Ayah Anda. Bagaimana mungkin berpikir menurunkan Jokowi? Terakhir saya tanya, ayah Anda semester 15. Sedikit lagi tuh deh mau teriak tentang Jokowi. Maaf, saya tidak menyalahkan mahasiswa yang kritis. Penting kritis, tapi coba rasa-rasa dan back to yourself. Coba kembalikan ke diri kita. Kalau kita merasa ijazah ini masih jauh, orang tua masih biaya terlalu banyak, apa yang kita andalkan untuk turunkan Jokowi? Minta maaf, atau turunkan rektor sekalipun. Saya pernah duduk seperti Anda. Alhamdulillah di semua jenjang boleh ditanya Pak Rektor dan beberapa teman. Di S1 hanya satu kali saya tepat waktu selesai kuliah, hanya di S3 pas 3 tahun. Di S1 saya selesai 3 tahun
6 bulan. Di S2 saya selesai 1 tahun 7 bulan. Di S3 bahkan di S2 saya yang kedua yang baru selesai kemarin di Fakultas Hukum, saya juga bisa selesai 1 tahun 7 bulan. Kalau dibilang aktivis mahasiswa biasanya lama, saya juga pernah jadi ketua mahasiswa, ketua BEM, presiden mahasiswa di Muhammadiyah Jogja. Jadi bukan alasan aktivitas organisasi kemudian menghambat anaknya. Kalau kalian punya target, punya harapan besar, karena adik-adik sekalian adalah generasi ke depan, saya justru berpikir begini. Coba sekali lagi back to yourself, mulai dari diri kita. Kalau kita menjadi contoh bagi yang lain, ketika saya jadi koordinator program studi dulu sebelumnya IPK menjadi ketua kinesis kalau di kami, ketua organisasi himpunan mahasiswa itu tidak ada urusan dengan IPK. Tapi saya jadi Kapolri, saya bilang harus ada standar IPK minimal 3,0. Bayangkan kalau ketua himpunan itu IPK-nya 1,000 sekian. Ketika juniornya tanya, kakak semester berapa? Tidak usah tahan saya, kau saja yang belajar. Kan tidak bisa kita jadi contoh. Tapi kalau kemudian kalian tampil di depan sebagai leader, sebagai pemimpin di antara adik-adik mahasiswa, ditanya atau sebelum ditanya bilang, alhamdulillah saya penerima beasiswa IPK saya 3,8 sekian, atau bahkan 4, siapa yang mau ragukan? Tampil di depan, orasi luar biasa, mengkritik, tapi kemudian sadar diri, enak kita. Tapi kalau IPK jongkok, semester jelang maghrib, apalagi ujian di pus-pus, kasihan. Pak, kenapa baru selesai sekarang? Banyak anunya selesai. Jadi adik-adik sekalian, khusus untuk adik-adik sekalian ini, kritis boleh. Bahkan kritis itu penting, tapi realistis. Jangan kita melayang-layang ke atas, tapi kemudian kita tidak berpijak ke bumi. Bagaimanapun pijakan kita adalah bumi. Itu yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua, khususnya adik-adik. Mudah-mudahan terima kasih atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tadulako. Kami berterima kasih penyambutan yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan Bapak Ibu dosen sekiranya ke Palu mohon menghubungi kami. Mudah-mudahan bisa terus silaturahmi ini berjalan dan kita semua sehat walafiat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada yang mungkin kita buka 10 menit, udah kan ya? Iya. Kalau ada yang mau bertanya, apalagi yang bertanya dalam bahasa Inggris, pulsa 100.000. Bertanya dalam bahasa Inggris, tapi jangan yang ini lagi. Introduce yourself first, and then ask me what your question. Jadi tentang bahasa Inggris ini, nanti saya sadar bahasa Inggris itu penting, adik-adik sekalian. Nanti setelah saya S3, S1, S2, S3 di pus-pus ini, TOEFL, baku inti punya teman, S2. Apalagi dengan Pak Rektor ini, jangan tanya. S3, baku pinjam KTP, bagaimana caranya TOEFL itu sampai di 400. Nanti selesai S3, waktu itu pertama kali Rektor mengutus saya ke Australia, karena saya juga wartawan kampus waktu itu. Sudah selesai S3, saya kelola media kampus. Pak Rektor bilang, ikut nanti ke Australia, diputar. Aduh, ini bahasa Inggris masih pas-pasan. Punya paspor? Saya bilang jangankan paspor. Sudah pernah ke luar negeri? Saya bilang jangankan ke luar negeri, Pak Rektor. Paspor saya belum bisa, belum punya. Urus. Maka saya berangkatlah ke Australia pertama kali dengan satu liputan di Brisbane, di Queensland University. Pulangnya itu baru saya dekati, ada namanya di Palu itu tempat kursus namanya ELC, English Language Center. Saya daftar di situ. Dia bilang itu petugasnya, Pak, tolong tulis nama lengkap dan gelar. Doktor mau kursus bahasa Inggris bikin malu betul. Saya bilang sama mbaknya itu, Dek, boleh nama saya, tidak usah pakai gelar-gelar. Dia bilang tidak bisa. Kalau dia bilang, saya bilang kalau tidak bisa, lebih baik saya tidak jadi kursus. Dia bilang untuk bapak tidak apa-apa, nama saja. Begitu selesai nama, dia bilang masuk Pak ke ruangan placement test. Bahasa placement test saja ini macam asing sekali di telinga. Makhluk apa yang barang? Saya bilang, Mbak, tidak usah tes, saya ambil kelas paling rendah di kursus.
Dia bilang, Bapak untuk kali ini Bapak tetap harus tes. Saya bilang, biar saya tes, tidak ada guna-gunanya itu tes, karena saya mau tetap di kelas paling rendah. Dia bilang, Bapak ini cerewet sekali deh, kalau orang Palu bilang. Jadi masuklah saya di kelas terendah dalam bahasa Inggris itu namanya kelas foundation. Itulah kelas paling rendah dan tidak ada lagi kelas di bawahnya. Mungkin kalau ada TK-nya sudah TK di foundation. Masuklah saya di kelas itu saya. Coba difoto dulu. Begitu masuk di kelas foundation, saya siswa pertama yang datang karena mau sekali saya belajar bahasa Inggris setelah pulang dari Australia. Tidak lama dari jauh ada rambut panjang, kulit putih, senyum-senyum dari jauh, sambil begini-begini tangannya. Saya bilang cantik ini cewek dari jauh. Saya belum kenal. Makin mendekat dia makin begini, senyum makin lebar, tambah cantik, tambah dekat. Hai Pak, tidak enak saya punya perasaan. Saya mahasiswanya Bapak di ilmu komunikasi. Aduh ciloko, mati saya. Dia bilang yang menyakitkan itu dia tanya begini, Bapak mengajar di sini? Saya bilang, dulu di samping. Oh Bapak juga kursus dan saya bilang iya sama-sama kita kursus. Akhirnya saya sama kursus sama mahasiswa saya. Disitulah pertama saya termotivasi belajar bahasa Inggris. Nanti saya disuruh ke Australia. Ternyata memang bahasa Inggris ini penting. Dan akhirnya ketika saya jadi kaprodi, saya tulis di prodi English Day from Monday to Friday. Pokoknya yang mau masuk di ruangan saya harus bahasa Inggris. Padahal saya modal kursus ini baru 3 hari kursus saya pakai begitu. Ada mahasiswa saya yang bahasa Inggrisnya bagus. Tak lipat saya punya lidah. Begitu. Saya bilang begini deh, cuma kaya itu diluas. Jelaskan dalam bahasa Indonesia. Ketawa dia. Karena besarnya motivasi saya dalam bahasa Inggris. Okay, back to our topic today. Please raise your hand. Someone here, students. Ada? Your questions. Apa saja boleh ditanyakan. Tapi kalau bahasa Indonesia ya tahap serendah-rendahnya bahasa. Bukan berarti menghina bahasa Indonesia, tidak. Dalam konteks boleh bahasa Arab karena kalau bahasa Arab ada saya punya senior. Jadi kalau saya pura-pura paham, beliau yang lanjut. Kalau dalam bahasa Inggris saya ada? Ya, melayang lagi kayak pulsa 100 ini. Ya silakan deh. Introduce yourself first. Ya. In English, please. My name is, allow me to introduce myself first. My name is, okay. Department? Ya. No? In English. What do you think? Yes. Bagaimana ya? Ya, kasih kawin-kawin bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris sedikit. Ya, apalagi dicampur bahasa Arab betul. Ya, silakan. Ini kan kita kan dalam pandemi COVID nih, terus terbiasa dengan sosial media yang mewajibkan kita dan menjadikan kebiasaan kita itu sebagai aktivitas online. Nah, kasus baru-baru saya temui kemarin ada seorang penipu yang mengaku dirinya adalah seorang lelaki yang menjalin hubungan dan pernikahan dengan seorang wanita yang kalau tidak salah itu asalnya dari Kalimantan.
kasih. Memang kalau dalam bahasa Inggris ini panjang betul. Saya sendiri pasti bingung jawab kalau dalam bahasa Inggris. Jadi begini, dua perkara. Pertama terkait dengan pandemi dan our habit in social media. Jadi memang baru tidur, baru bangun, kita sampai tahan kencing, tunda sembahyang hanya untuk buka itu WA atau bahkan sosial media kita. Handphone saya hampir 24 jam tidak pernah mati. Kelemahannya tidak ada suaranya. Jadi saya tidak pernah hidupkan volume suara handphone. Tapi saya tidak pernah matikan. Dan saya tidak pernah membatasi mahasiswa boleh menghubungi saya jam berapapun. Silakan. Kalau kemudian saya terbangun misalnya jam 1 dan jam 2 malam, lalu saya buka WA dan saya lihat WA mahasiswa, biasanya kan tangan kita masih lemas. Saya pakai voice, saya bilang maaf Dinda, kita ketemu besok. Atau maaf Dinda, saya belum bisa kasih jalan keluar sekarang, kita diskusikan besok pagi. Tapi saya tidak melarang mahasiswa mau WA saya jam berapa saja. Kenapa? Karena saya percaya ketika kami ada di ranah pelayan publik, saya sebagai dekan dan jajaran ke bawah, maka sebenarnya layanan kita hampir 24 jam. Menurut ukuran saya. Tergantung konteks pertanyaannya. Hampir tidak ada mahasiswa saya yang bilang Bapak sudah bobo, apalagi jam 11 malam. Kau cari gara-gara namanya kalau begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya, habit ini seiring waktu akan berbeda setiap generasi. Generasi milenial dengan Gen Z itu memang zamannya sekarang. Jadi kalau saya ada tradisi itu terbangun sekarang. Dulu zaman kami jangankan handphone, telepon rumah. Dulu lagi misalnya. Jadi setiap orang itu punya zamannya dan setiap zaman itu biarkanlah dia berkembang dengan sendirinya. Poinnya adalah find the right information and know how to use it. Temukan informasi yang benar dan tahu bagaimana cara menggunakan informasi itu. Jangan begitu informasi menurut saudara penting, share. Ada gosip sedikit, share. Itu kalau dalam jaringan hukum kemudian dipersoalkan, termasuk bagian dari orang yang menyebarkan hoax. Dan itu bisa kena pasal. Maka hati-hati. Kalau kasus yang saudara katakan tadi, memang kalau saya betul-betul harus hati-hati. Mulai cari jodoh, berjodoh lagi, dan seterusnya. Memang ini media sosial ruang tanpa batas. Lain tampilan, lain asli. Yang ditonjolkan adalah muka, body tidak dikasih lihat. Begitu ketemu, memang muka boleh sedikit, tapi body, masya Allah, agak besar. Itu kemudian menjadi ruang publiknya jadi terbatas. Jadi kalau saya begini deh, itu tadi pertama poinnya, pahami informasi yang benar dan maknai bagaimana cara menggunakan informasi itu, termasuk di media sosial. Yang kedua, bagaimana orang yang tidak pede kasarnya mencari jodoh lewat online lah ya, begitu. Tidak ada masalah. Yang penting jangan menikah online, itu saja. Sampai detik ini setahu saya hukum Islam kita belum membenarkan itu. Bahwa ada tafsir-tafsir yang muncul terkait dimungkinkannya ijab kabul melalui online, ya, tapi bagi saya tetap meyakini bahwa ijab kabul itu harus face to face, jelas fisiknya, jelas syar'i dan ketentuannya, sehingga kalau pendekatannya online boleh, tapi malam pertamanya jangan boleh. Nah, pasti harus offline. Jadi gambarannya begitu. Gunakanlah media sosial itu. Banyak di antara kita yang kemudian mengatasi ekonominya dengan online, jualan dan segala macam. Saya kuliah tahun 97-98 di Jogja, saya jualan pakaian bekas di Beringharjo. Beringharjo waktu itu lantai 2, masih kumuh. Jadi setiap pertengahan bulan, termasuk almarhum Munawar Khalil, itu beliau sering menyiapkan pakaian bekasnya kalau saya datang. Jadi dia sudah tahu kalau saya datang pertengahan bulan berarti mau ambil baju bekas ini. Dan baju bekas itu saya ambil, saya bawa ke Beringharjo, lakunya 12.000, 13.000 rupiah. Dan itu bisa mencukupi akhir bulan saya. Karena makan di Jogja waktu itu masih sekitar 100-150 rupiah. 200.000 itu nasi kucing kita sudah kenyang. 200 rupiah, maaf, 200 rupiah kita sudah kenyang. Itu kira-kira gambarannya deh, ya. Jadi dua berdampingan. Nanti ada konteks saya, utang itu harus saya lunasi karena I promise all of you. Jadi ingatkan saya,
jangan itu jadi tuntutan akhirat kalau saya tidak lunasi. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu Dekan, terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Rektor, terima kasih sudah berkenan membersamai. Sekian, kita cukupkan mau jam 12 Bu Dekan. Baik, sekali lagi terima kasih. Billahi fisabilillah haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan cendramata dari Visip Unismu Makassar yang diwakili oleh Ibu Dr. Haja Ihyani Malik SOS MSI kepada Visip Universitas Tadulako Palu yang diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Dan didampingi oleh Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Bapak Syukri SOS MSI. Acara terakhir penutup. Hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita menutup acara pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI selaku narasumber pada kuliah tamu pada hari ini. Terima kasih juga kepada segenap pimpinan dan dosen serta para peserta yang telah meluangkan waktu membersamai kuliah tamu kali ini. Sekian, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada para peserta dan juga Bapak Muhammad Hairil serta Ibu Dekan untuk melakukan foto bersama.